Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami akan melakukan sebuah bekam yang pasien penderita penyakit asam urat yang sudah sangat lama. Jadi akan kami bekam dan akan kami terapi sampai semaksimal mungkin dan sampai sembuh. Oke, akan kami peragakan. Sampai kakinya dulu, ini yang dibekam. Ini asal yang terkena penyakit asam uratnya namanya Bapak Udin Wahidin dari Pusaka Ratu. Dari Pusaka Ratu. Nah, para bapak, para ibu, banyak orang yang mengerti bekam, tentang masalah bidang bekam, banyak yang membuka terapi bekam. Tapi teknik dan caranya itu minimalnya harus pagi, harus jam 5 pagi minimalnya. Jangan siang, jangan sore. Bagusnya itu jam 5 pagi atau jam 7 pagi. Kenapa jam 7 pagi atau jam 5 pagi dianjurkannya? Karena waktu Kanjeng Nabi Muhammad itu waktu yang ini yang dinamakannya kan sunnah Rasul. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad itu pas waktu dibekam itu pas hari Jumat habis turun sholat subuh. Pas turun sholat subuh itu melakukan pembekaman. Jadi kalau pagi itu seharusnya itu bagus. Kenapa dianjurkannya bekam itu harus pagi? Jadi kalau pagi itu jadi mengendap. Suatu contoh, di gelas kopi kalau terlalu lama itu kan mengendap kotorannya. Nah, kalau orang udah bangun tidur terus langsung dibekam, itu mengendap. Darah kotor dan penyakitnya itu mengendap. Setelah mengendap, bangun tidur melalui terapi bekam, itu penyakit langsung terangkat. Penyakit langsung terangkat dan kualitasnya itu sangat cepat. 90% penyembuhannya bisa keangkat. Insya Allah, Allah akan memberi izin untuk penyembuhan orang-orang yang terkena penyakit apapun melalui asbab bekam itu. Insya Allah sembuh, asal ada waktu-waktu yang tertentu. Kalau bisa habis sholat subuh baru melakukan bekam. Yang kebanyakan bekam itu siang, yang pada umumnya. Walaupun ahli-ahli terapi bekam, tapi kalau bekamnya siang, jam 9 siang atau jam 12 siang atau asar, itu kurang bagus. Walaupun terkena penyakitnya, terangkat penyakitnya, tapi kualitas kesembuhannya itu cuma 40%. Tapi kalau bekamnya itu subuh atau jam 5 subuh atau paling lambat-lambatnya itu jam 8 pagi. Kalau jam 8 pagi minimalnya itu paling lambatnya jam 8 pagi atau jam 7. Tapi yang lebih bagus itu jam 6 atau jam 5 subuh. Kenapa? Perkembangannya itu 90%, insya Allah penyakit gagal ginjal, stroke, asam urat, darah tinggi, semuanya itu sembuh. Insya Allah, Allah akan memberi izin sembuh. Asal kita yakin kepada Allah, jangan meyakini kepada terapi bekamnya. Ini hanya asbab dan pelantara. Yang menyembuhkan kembali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kami mempunyai produk unggulan. Saudara-saudaraku, kami mempunyai produk unggulan yang dinamakan CMD dan hidrosi. Kenapa CMD dan hidrosi? Karena ini bisa membantu dan melancarkan peredaran darah yang tersumbat, bisa meremajakan
otot, urat, dan kesemutan itu bisa dilancarkan kembali melalui asbab hidroksi dan CMD. Kenapa hidroksi dan CMD? Hidroksi dan CMD itu mineralnya 72 mineral dan alkalinya itu 8-9. Tapi kalau air zam-zam itu 9-10 alkali. Nah, kalau air zam-zam itu 78 mineral, kalau ini 72 mineral. Jadi sangat bagus untuk dikonsumsi. Setiap kami melakukan pembekaman, kami tidak akan tertinggal dengan produk ini. Karena produk ini sangat bagus anjurannya. Karena sepengalaman kami, diabetes yang tinggi, diabetes yang meletus, kami bekam. Walaupun diabetes meletus itu kan tidak boleh ada luka. Tapi di bekam itu kan terluka. Karena ada jarum yang masuk. Tapi kalau diolesnya dengan CMD dan hidroksi, insya Allah kering. Kering dan sekering mungkin. Karena pengalaman kami sudah banyak orang. Bukan 1 orang dan 2 orang, sampai puluhan orang. Sampai puluhan orang sembuh melalui asbab bekam dan asbab hidroksi dan CMD. Jadi kami bekam, melalui bekam itu tidak pakai alkohol, pemirsa. Tidak pakai alkohol. Jadi pakainya itu minyak tanah. Kenapa pakai minyak tanah? Kalau alkohol itu setengah menit atau 1 menit itu cepat kering. Tapi kalau minyak tanah, begitu dioleskan itu tidak kering. Dan kualitasnya sangat bagus. Minyak tanah ini sangat bagus kualitasnya. Pertama saya belajar bekam dari umur 13 tahun, waktu tahun 2000. Itu tidak pernah pakai alkohol. Walaupun darah kotor, walaupun kanker darah, saya bekam. Setelah itu tangan saya dicuci pakai minyak tanah. Tapi alhamdulillah penyakit tersebut tidak menular dengan saya. Bahkan yang diobatinya banyak yang sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun penyakit lambung, walaupun penyakit usus buntu, penyakit saraf kejepit, penyakit asam urat, dan penyakit gagal ginjal, tetap kami melakukan bekam. Karena bekam itu sangat bagus. Yang kami dalam pengalaman kami itu bekam itu 90% bagus. Sampai patah tulang pun, walaupun sudah patah tulang, bengkak, yang bekas lukanya saya bekam. Jadi yang lukanya tersebut itu tidak bengkak karena darah kotornya itu terangkat walaupun patah tulang dibekam. Jadi begitu keesokan harinya itu sembuh. Jadi nggak bengkak. 1 minggu patah tulang bisa sembuh. Nah, perbedaan darahnya seperti ini, pemirsa. Perbedaan darahnya, kalau asam urat itu warnanya hitam kelam. Hitam kelam. Nah, kalau diabetes, kalau bekamnya itu pagi, itu keluarnya nggak darah, itu keluarnya itu seperti air, pemirsa. Keluarnya seperti air, jadi seperti air kuku bima. Jadi seperti air kuku bima. Jadi kalau asam urat seperti ini warnanya hitam.
Jadi perbedaannya itu kalau bekamnya pagi itu jadi ada cirinya apa? Darahnya itu sangat kelihatan, perubahannya sangat kelihatan. Jadi sangat kelihatannya apa? Kalau kolesterol ya keluarnya seperti minyak. Seperti minyak keluarnya. Tapi kalau penyakitnya semurat warnanya kelam karena semurat itu pengentalan darah. Pengentalan darah. Jadi kalau kolesterol itu seperti minyak goreng, tapi kalau kalau diabetes itu warnanya kuning. Nah, kalau penyakit jantung itu darahnya seperti ngeras kayak pasir. Nah, kalau ini jelas. Ini jelas asam uratnya ada. Karena sangat kelihatan di sini pori-porinya juga nongol, warnanya itu hitam kelam pemirsa. Jadi untuk pelatih-pelatih bekam yang sudah membuka praktek-praktek, kalau melihat video ini dirubah kalau bisa, karena kami di sini berbagi pengalaman. Kalau bisa pagi subuh bekamnya. Saya menangani itu, kalau menangani bekam nggak bisa menangani sampai 20 orang. Paling minim-minimnya itu 10 orang. 10 orang juga harus baris semua. Jadi 10 orang baris semua. Nggak bisa berpisah-pisah. Karena apa? Waktunya mepet. Jadi jam 5 paling batas-batasnya sampai jam 7 pagi. Paling minimnya seperti itu. Jadi kita di sini itu berbagi pengalaman dan berbagai saling menimba ilmu. Karena dari pengalaman kami ya seperti itu. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman dari terapi saya, sampai saya belajar terapi bekam, sampai saya belajar ilmu spiritual, sampai saya belajar tenaga prana untuk mengangkat penyakit melalui tenaga dalam. Terus lagi saya sampai belajar lagi tentang masalah terapi listrik dan apapun sebagai macam-macam terapi. Tapi yang saya nilai fungsi dan sangat besar dan banyak perubahan itu bekam. Cuma bekam tersebut harus jam 5 sore. Jam 5 pagi. Kalau jam 5 sore kurang bagus. Nah, kalau bisa itu jam 2 malam. Bagus itu. Jadi jam 2 malam ke bawah sampai batas jam 8. Seperti itu. Yang kebanyakan tuh kalau bekam pakai sarung tangan, ya kan, pakainya tisu segala macam. Tapi saya yakin, dalam diri saya yakin, walaupun penyakit segimana beratnya, pakai tangan tidak mungkin akan menular. Yang penting harus pakai minyak tanah. Setelah pakai cuci minyak tanah, tangannya dicuci, lalu dioles pakai CMD dan hidrosi. Ini masih encer ya, belum kental. Tapi kalau udah kental, terus udah kayak agar, itu bisa diangkat. Terus pengalaman saya, karena alamat saya ini saya dari daerah Sukra ya. Ini pasien ini dari Pusaka Ratu, Subang, dan saya dari Indramayu. Saya pernah dipanggil ke Kalimantan 2 kali menangani 60 pasien. Setelah periode keduanya, gelombang keduanya saya kesana lagi, dipanggil lagi. Saya menangani 80 orang. 11 hari saya di sana, alhamdulillah ada yang kena penyakit
kanker pankreas. Terus ada lagi yang kena penyakit diabetes sampai diabetesnya itu 580. Kata menurut dokter di sana 580. Setelah itu saya beli alat cek diabetesnya. Saya tes, ternyata ia tinggi, dia juga hampir udah koma ya. Mau dibawa ke Pontianak. Orang tersebut dari Silat Hulu, Sintang, Kabupaten Sintang, mau dibawa ke sana. Setelah saya datang, langsung saya dengar itu, terus dipanggil, lalu saya tangani melalui asbab bekam, terus minum CMD dan hidrosi. Alhamdulillah, dengan hitungan 2 jam orang tersebut bisa duduk, bisa ngobrol langsung, start langsung dengan saya. Nah, setelah itu orang tersebut yang namanya Pak Gombol. Pak Gombol tersebut ngobrol dengan saya 3 kali terapi. Alhamdulillah Pak Gombol tersebut sembuh total. Begitu 11 hari saya pulang ke Indramayu, alhamdulillah sembuh. Pak Gombol namanya. Dia adanya di Pelangi 3, Silat Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ya, ini melalui mau pengangkatan pemirsa. Pengangkatan ini harus begini. Dioles dulu tangannya pakai minyak ya. Gini aja dioles langsung pakai minyak. Ini langsung kayak gini. Nah, langsung diangkat seperti ini, tuh. Langsung dipegang aja nggak apa-apa. Tuh. Langsung ke sini, masukin. Ya. Terus langsung yang satunya, yang ininya diangkat lagi seperti ini, pakai tangan langsung gini. Tuh. Langsung masukin ke sini. Nah, ambil lagi yang ininya. Terus masukin lagi pakai tangan, nggak apa-apa pemirsa. Nah, ini langsung kayak gini, masukin. Ini jelas kadang pinggang sakit karena apa? Di sini berwarna, warnanya itu hitam kelam tuh, seperti ini hitamnya. Jadi ini kayak ada asam urat, jelas penyakitnya asam urat. Nah, terus seperti ini ya, masukin ke sini seperti ini. Masukin seperti ini. Nah, seperti ini, udah dilap aja nggak apa-apa. Bang, tinggal sedikit. Tuh, ya. Nggak apa-apa, saya jamin ini kesembuhannya lumayan bagus. Lumayan bagus. Jadi dioles seperti ini pemirsa. Dioles seperti ini. Ininya dioles. Ya. Dioles. Terus dioles seperti ini, dioles. Udah ya, penjelasan dari kami seperti itu aja pemirsa. Penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya like dan komen dan share video ini. Silakan yang mau berbagi ilmu atau yang mau wawancara atau mau mempertanyakan lah tentang masalah bekam untuk sangat dalamnya, silakan berkomentar di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.